Nah warga kita udah sama Ruben Onsu. Beda kasus nih. Nah ini kerjaan gue sebenarnya. Ya pokoknya gimana caranya gue keluar dari brownies deh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi pulang naik apa nih, Man? Asik. Ini bukan lagi nunggu taksi. Cantik. Taksi. Kagak. Ini Malam kios ini. Iya, tensi. tensi. Rendah lagi. Wah, tensinya Tensi. itu, tensi darah. Oke, sekarang kita Ya. lagi ada di daerah Barito. Ya. Bukan usah terus. Nah, di daerah Barito. Kebaca. Di daerah Barito itu ada satu pameran Nusanova 2.0 Sekar Jagat. Sekar Jagat. Sekar Jagat. Pamerannya siapa? Bro kita, Bro kita. Ivan Gunawan. Wow. Bro Igun. Bro Igun, ayo manis. Iya benar. Jadi kita mau ke ini ya pameran. Si papa pameran. Jadi kita mau Preman itu. Makasih, Bang. Pokoknya kita mau gerebek pamerannya. Gue juga nggak tahu isinya apa. Ya. Tapi yang kalau dari invitationnya yang gue terima Ya. itu adalah pameran fashion. Ya, apa sih? instalasi gitu. Ya kayak instalasi Oh, gitu. Instalasi instalasi. fashion karya-karya Listrik Igun. sama air. Itu bukan fashion, itu velen. Bukan fashion. Keren kali. Tempatnya ada di galeri ya, Pak? The Gallery. Di galeri. Barito. Pak, ini biasanya kalau pameran tuh ada makanan-makanan. Ada. Iya, itu baik kita Orang yang kungfu. Kirain. Orang yang kungfu. performan art. Kirain orang mabok kungfu. Iya, kebanyakan kungfu itu. Aduh, kebanyakan Asik nih, kungfu. bisa Asik. makan. Itu targetnya. Iya, Dulu bener, kita sekali. mendadak pameran gitu, Dulu Pak. kita berdua Iya gitu. bener sih sama sih. Iya, kan? Sama. Ada pasti ada makanan. Ya, Makanan. pokoknya target kita kesini sebenarnya cuma nyari makanan, habis itu kita cabut. Mau si Igun ngomong apa kita cuekin, oke? Jangan, tetap ngobrol. Ngobrol ya. Tetap ngobrol. Kita coba interview ntar kalau ada orangnya. Teman-teman ada orangnya. Udah. Oke. Iya, Kan sampai dinaikin volumenya. Salahnya sih lokasinya di sini. Udah, let's go. Warga kita masuk. Wah, ini dia nih. Orang Apa? bijak buang sampah pada tempat ini. Pameran. Karya. Bukan, Oh, itu bukan. tapi karya juga sih. Karya juga didesain. Ada buah pikir. Wih, iya benar. Nusanova. Biar bisa diupload. Foto dong kita di sini. Oh iya benar. Kayak di wallnya gitu dong. 1, 2, cekrek. Oke. Let's go. Kita masuk ke dalam. Mana? Sini, oke. Kaki gua Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya nih? Baik ya, kabarnya baik. itu ada orang ketutup. Ada orang ketutup. Kita mau ke pamerannya Nusanova. Ya. Banget, boleh dibantu registrasi dulu? Kakak namanya siapa, Kak? Devi. Kak Gevi. Devi. Devi. Ini pameran penutupan ya? Iya, hari terakhir. Udah berapa hari pameran, Kak? Dari hari Senin sampai hari Minggu 7 hari ya. Oh, sekitar 7 hari. Tadinya ya. cuma sampai hari Jumat kan? Betul. Diperpanjang cuma buat warlock. Bohong. Tetep Ini sebenarnya karya-karyanya Ivan Gunawan atau bagaimana sih? Iya dong, karya beliau. Oh, bukan orang-orang yang bikin karya buat tribut ke Ivan Gunawan. Enggak, tapi ada satu lagi namanya Intan Anggi Pratiwi yang dia bikin Fashion iya, dari art, sisa-sisa? ya. Yes, betul. Oh, Intan Anggita Pratiwi yang punya Subo. Ya, iya. Dia IAP, emang, IAP. concernnya di kain-kain bekas. Iya benar. Di daur. Daur ulang. Iya. Nah, warga kita udah sama Ruben Onsu. Beda kasus nih. Bukan, ini tuh sama Iwan Tirta. Ya beda dong. Ini jelek amat sih nih orang, ya Allah. Ya Allah. Masih baru ketemu langsung gini, kayak orang vendor. Orang baru bebenah Pak Presiden. Gue baru bebenah kan. Kemarin tuh kan ada orang dari yang bikin kayu. Gue perhatiin apa gue kurang bayar nih orang nagih, ya kan? Setiap ketemu job desk gue beda-beda mulu. Beda-beda
beda. Iya. Jadi teman-teman selamat datang di Nusa Nova 2.0. Keren. Jadi ini adalah eksibisi pertama yang gue buat. Biasanya tuh kalau ada karya kita selalu bikin fashion show. Tapi ini 2.0 berarti Ya, yang ini kedua. udah tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Jadi kalau misalnya bikin fashion show kan yang datang tuh orang-orang ada, orang-orang yang selalu beli. Orang-orang have. Benar. Sebentar, orang-orang ada. Iya, Mas, geser dulu Mas. Kita cabut aja, kita orang-orang ada. Saya boleh. Ini presiden minimal. Casingnya ada. Ada. Kayaknya kalau diedit masih ada bisa. Iya. Nah ini kalau orang nggak ada gini nih, kosong tatapan ini. Sabar. Siap jalan di pinggir jalan. Iya. Oke. Lanjut, Nah, lanjut. jadi ini fashion instalasi ini gue tujukan untuk teman-teman SMK, fashion antusias, sekolah fashion. Karena kan kalau di Indonesia tuh minim banget yang namanya literasi fashion. Yes. Jadi di sini mereka bisa datang, bisa lihat baju gue, bisa megang baju gue, bisa foto, bisa nyontek, bisa apa segala macam. Gratis, nggak dipungut biaya. Kan di salah satu konten lu nunjukin kalau misalkan lu lagi berproses, lu bilang bahwa ya udah nggak apa-apa kasih lihat. Iya, prosesnya kayak gini. gitu. Nah, jadi kalau pas kalian baru datang nih, ini nih proses gue nih. Jadi gue cari inspirasi, terus gue mulai ngedesain. Sebentar, Kak Igun, saya tebak. Ini pas selamat kan? Pas lama. Nih, jadi kalau di antara tukang desainer, biasanya tukang pola, tukang jahit, itu dirahasiain. Nah, kenapa lu Takut dibajak. Takut dibajak. Kalau gue kasih aja. Lu nggak ada ketakutan pas selamat bakal Nggak dibajak? ada. Ya orang tua kita aja bisa ninggalin kita, apalagi cuma tukang pola. Aduh, Pak Selamat. Selamat. Ini malah dijadiin bapak. Selamat kenapa bapak jadi? Iya benar. Bapak lu mau kerja sama gua? Lah udah ini udah kerja sama lu lama. Tapi ini keren, ini keren nih. Kayak gini. Dan kemarin tuh surprisingly satu butik kasih surprise ke gue, mereka datang ke sini. Oke. Mereka lihat langsung. Jadi ada yang terharu, ada yang nangis, ada yang senang ya kan. Jadi kita persiapan ini kan lumayan cukup lama tuh, sekitar 5 bulanan lah dari cari kainnya, cari inspirasinya. Terus gue kan nggak pernah buat yang namanya pengalaman bikin pameran kan gitu. Tapi yang masya Allahnya acara ini bisa terlaksana dan sampai hari ini hari terakhir hampir 2.500 pengunjung yang datang. Iya tadi benar Kak Devi cerita hampir 2000 gokil. Ini tuh sangat unik dan luar biasa. Kak Igun kan yang kita tahu juga sebenarnya tidak belajar fashion di sekolah secara khusus. Sama sekali enggak. Tapi ini yang otodidak bisa jadi kayak gini. Ini buat teman-teman yang belajar otodidak. Lihat nih, Kak Igun aja bisa, kalian belum tentu. Kalian juga bisa. Oh iya, kalian juga bisa. Kalian juga bisa. Sekarang, yuk kita masuk yuk. Ayo, kita masuk. Silakan. Wow. Ini logo yang lu buat kan? Jadi ini logo Nusa Nova. Nusa Jadi Nova. kalau Nusa Nova tuh nusanya dari Nusantara. Nah. Kalau Nova dari bahasa Latin tuh artinya baru gitu, sesuatu Sesuatu yang yang baru. Jadi new. Jadi gue tuh membayangkan bahwa brand gue ini bisa membawa warna baru, nafas baru di industri fashion. Karena kalau kita berbicara wastra, kan hampir semuanya udah pernah main wastra gitu. Dan wastra Indonesia kan cukup banyak ya, ada batik, ada tenun, ada songket dan segala macam gitu. Nah kali ini adalah primadonanya itu batik Madura. Batik Madura. Nah, ini ruang kerja Pak Slamet nih. Ini jadi, ya? Iya, jadi gue selain jadi pohon, jadi kulkas, jadi apa di brownies, ya kan. Nah ini kerjaan gue sebenarnya. Sabar. Nggak ada yang marah, nggak ada yang marah. Gue cuman kesel aja. Emang kalau kita mau jadi bintang mesti begitu ya. Ini kan, gue kadang tuh gue di brownies tuh gue lagi mikir gimana ya caranya gue mau ngambek di bulan Desember dia gitu. Kan baru gue omongin. Iya. Ini Desember mau niat ngambek nih Mau dia. niat ngambek. Biar bisa Gitu. liburan 2 bulan 3 bulan. Iya, pasti kita Nanti kalau kira-kira pundi-pundinya udah mau habis, baru balik balik lagi. lagi. Emang kali keren nih bener. Nah, Ini hasil pola Pak Ini Slamet. hasil polanya Pak Slamet. Jujur, Jadi- Pak Slamet udah berapa lama? Pak Slamet 15 tahun. Wow. Dia 15 tahun kerja sama gue dan dia Masya Allah dia bisa baca tulisan gue nih yang jelek-jelek banget nih. Iya. Coba nih apa tebak? Itu Bali. Batik. Oh batik. Kok begitu batik? Lah emang begitu. Bawahnya. Musti gol. Apa itu, Apa? Gun? Apa yuk? Meet go. Gue juga lupa gue nulis apa ya. Mas Go.
Jadi tulisan gue tuh jelek banget lah gitu. Jadi kita tuh sering banget kayak bengong-bengongan. Ini apaan ya Pak Slamet gitu. Kita sama-sama kita nggak ngerti. Lu yang nulis padahal. Iya kadang gue nggak ngerti juga. Lah jangankan tulis gue aja nggak ngerti arah gue mau kemana. Jadi gue jalanin aja. Nggak digali tapi jujur. Iya benar. Gak apa-apa ini yang harus Jadi kalau di dikasih. butik gue ini guys, gue tuh kan kadang terima kain-kain mahal ya, kayak per meternya udah 2 juta, 3 juta. Nah kadang kan kita kan namanya dapat kain mahal dari orang kan kita semakin hati-hati ya. Jadi ini pola yang dibuat. Ini kita taruh di patung dulu nih. Kalau bentuknya udah sesuai dengan yang kita inginkan, ukurannya udah pas, baru kita berani potong. Oke. Gitu. Jadi kita nggak sembarangan, dikit-dikit potong, dikit-dikit potong. Dan Gitu. hasil yang dibuang. Itu dia. Nah, soal limbah, ternyata gua itu menyumbangkan banyak banget limbah, khususnya limbah fashion dari kain-kain. Tapi gue so lucky karena gue punya tetangga, dia seorang seniman dan dia seorang desainer. Jadi limbah-limbah fashion gue ditampung sama nih orang nih, sama Intan. Intan ya. Iya, jadi Intan ini seorang seniman, desainer juga. Nah dia tuh kemarin ada karya yang viral banget di Art Jog. Iya, Dan gue baru benar. tahu nih Iya. kalau ternyata dia tetangga gue gitu. Jadi selama ini dia tuh ngambilin bahan gue sama asisten gue gitu. Ini dulu sempat ikut seru. stand up dia. Tetangga rumah nih kayaknya. Sempat ikut Serius. stand up Intan dulu. Ini sama nama kita berdua. Ngensi bareng mereka. Beneran? Subo Intan Dulu Subo. sempat ikut. Oh berarti dia segala macam bisa ya? Bisa. ya? Lu. Kan udah Iya. sekolah sampai Korea dia nih. Dia emang nyeni banget, orangnya aneh. Was-wasan di sana. Iya. Nah jadi ini tuh dia Orangnya aneh, ini dia aneh, aneh, iya. dia aneh, orangnya aneh, Iya, bener, aneh, gitu. Jadi dia tuh bikin sebuah pemikiran bahwa di Pulau Madura itu ada satu pohon namanya pohon angger. Nah pohon angger itu tuh akarnya kuat dan segala macam. Salah Jadi tuh, ini- maaf nih, Iya, salah. gimana? Pohonnya bukan gitu ngomong nanggernya. Ngomong Nangger. Nah, Nangger. oh, itu kayak apa ya kayak gitu? Oh, nangger. Oke, gitu. Gue suka dibetulin, tapi lo kurang ekspresif. Nangger. Mongke. Nah, Mongke. iya. Mongke. Satu lagi bentar Kak Ivan. Itu Ya. tadi gue sangat-sangat apa namanya ya? Sangat-sangat kagum karena kata Kak Ivan tuh semuanya dibentuk di apa namanya patung dulu. Ya, baru jadi dipotong. jadi nggak dipotong sembarangan ya? Ya. Nggak kayak anggaran ya berarti ya? Bagus. Ya kalau anggaran kan mungkin ya dia potong buat dia dulu, baru sisanya dipakai. Ya kan? Kalau kita adanya berapa, dipotong harus jadi. Ini contoh, Iya, contoh iya, ya. iya. Misalnya gue pengen buat yang namanya rock limbang. Itu nggak bisa kayak cuman 3 meter gitu nggak bisa. Iya. Kita perlu pakainya sampai 12 meter karena harus disambung-sambung. Iya. Jadi hasilnya bagus, harganya juga ada. Iya. Jangan sampai harganya udah diambil, jadinya nggak sesuai. Betul. Iya kan? Jadi pentingnya manajemen beli kain apa segala macam tuh penting banget. Ya. Siap maju sih nih buat Menteri UMKM nih. siap banget. Gue pengen banget jadi Menteri UMKM, gue pengen Menteri Kebudayaan, gue Benar, pengen pariwisata. Menteri Pariwisata, gue pengen. Semua ya. Ya pokoknya gimana caranya gue keluar dari brownies deh. Anjir dia orang. Ini lagi era-era songong nih. Ntar begitu Lagi sandok kurang gue tuh lagi nungguin buat Desember lama banget ya Wendy. Nih, jadi kan Wendy kan suka gambar juga ya, Suka gitu gambar. kan. Nah gue tuh termasuk orang yang autodidak. Ya, Jadi gue tuh ya. nggak pernah belajar gambar. Kalau diperhatiin orang-orang yang pada sekolah fashion, dia kan gambarnya bisa sampai begini Wendy, sampai Ya. begitu dan segala macam. Ya. Tapi uniknya gue itu nggak pernah menggunakan penghapus dan pensil dalam menggambar. Jadi semua tarikan gue tuh langsung dari pulpen atau spidol. Jadi nggak ada garis Nggak ada gue, sketch atau nggak apa? ada garis gue yang gue hapus. Jadi semua itu gue sambung. Jadi nggak ada yang gue hapus-hapus tuh gue nggak pernah kayak gitu. Ini bikin pola, bikin gambar nggak ada yang sia-sia ya. Ya. Semuanya langsung kayak Gunter. Jadi to be honest, gue juga sebenarnya nggak ngerti pola. Jadi pola tuh lebih pas lama. Tapi kalau polanya itu udah jadi, gue akan tahu ini polanya nggak gini. Oke. Ini nggak enak nih gitu. Kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, gue tuh biasain bikin pola sama jadinya sama. Contohnya nih, gue gambar ini nih, ya kan? Jadinya ini. Sama. Nah, jadi kalau orang datang ke butik gue, dia ngedesain, dapat desain dari gue, dia udah bisa ngebayangin jadinya kayak apa. Oke. Tapi masalah warna juga lu udah hatam lah Gun. Ya, gue tuh suka banget sama patchwork, kombinasi-kombinasi warna gitu. Makanya kalau lo lihat, ini nih batik Sekar Jagad nih, batik Madura yang gue suka. Bayangin dalam satu kain tuh ada beberapa motif di dalamnya. Iya, bener, Nah, dan jadi gua tuh lihat. ujungnya gue taruh di tangan,
yang paling luar gue taruh di tengah, Oh, betul. badan yang tengahnya gue taruh di belakang. Iya, Jadi iya, benar-benar iya. bisa gue patchwork Iya, iya, gitu. iya. Ada di dalam, area dalam. Nah, yang bikin apa? Yang bikin gue penasaran ini sih sebenarnya nih. Oh, 3 itu? karya ini nih. Kenapa? Kenapa harus ada foto lu Portrait nunjukin- seorang Ivan Nih, Gunawan. jadi Wen, kalau di rumah gue itu banyak banget lukisan muka gue. Jadi gue tuh punya vision 50 tahun, 100 tahun ke depan, orang yang mengkoleksi foto atau lukisan muka gue itu harganya bakal mahal banget kayak Mona Lisa. Ini vision bener. Tapi Iya. boleh. Iya, itu sebuah pandangan gue. Jadi kalau lo ke rumah gue, Wen, gue tuh banyak banget orang-orang yang ngelukisin muka gue. Oke. Gue Dan tuh lu suka beli? banget. Iya, Kadang gue beli, beli, dikasih. kadang gue dikasih Iya, gitu. iya, Tapi iya, gue iya. tuh senang, gue tuh kayak ngetes orang gini. Coba dong ngelukisin muka gue dong gitu. Nah ini kayak contoh nih ya, Iya. ini. Jadi ini, orang ini, dia ngelukisin gue dalam kondisi dibalik. Lukisannya dibalik, makanya ini tanda tangan sama tanggal dia begini. Oh, iya. Jadi dia gambar tek. Oke, kita bingung kan ini gambar apa? Pas gambarnya jadi dibalik muka gue. Tapi waktu itu nih muka gue belum ketemu Jadi, dokter Turki. iya. Iya, masih hidung lama, Bos. Iya, benar. Gitu. Ceritain juga dong yang lu di acara TV One tuh yang dilukis sama pelukis hantu. Itu Saya gimana? Iya, pernah dia. Berarti itu hasil karya dari Iya, siapa? ini namanya Josh. Dia pelukisnya namanya Yang melukis Josh. namanya Josh. Jadi dia itu punya gaya sendiri. Dia tuh punya gue tuh lupa ya nama gaya yang dia pakai tuh apa gitu. Tapi Realis, dia realis ya? portrait. kayaknya potret deh. Potret ya? Dia tuh emang hobi banget ngelukis wajah. Wajah. Gitu. Iya, pas banget nih, bagus banget. Gitu, namanya Joshua Gondo. Joshua. Kayaknya Kak Ivan tuh emang takut kayak Vincent Van Gogh. Kenapa? Karena gambar wajah Vincent Van Gogh kan cuma satu. Betul. Karya tapi banyak banget. Karya Nggak ada banyak. yang punya portret tentang Vincent Van Gogh. Jadi Oh dia iya? punya vision kayak gini. Masya Allah. Tapi kalau dia foto dia banyak, karya dia juga banyak. Iya. Kenapa pilihan batik Madura, Gun? Nah pertama batiknya itu colorful. Terus udah gitu dalam satu pattern tuh kayak dalam satu kain tuh banyak pola Banyak gitu. pola. Jadi gue bisa Banyak pattern. gorang-karang. Lo tau gak ini gue buat dari apa? Taplak meja. Taplak meja. Iya. Tapi kan baju anak zaman sekarang juga gini kayak Gun. Iya makanya ini gue inspirasinya dari taplak meja. Terus ini gue inspirasinya dari tali rafia gitu. Astaga. Bagus. Ih, lucu banget ya. Tadinya gue mau pakai Raffi Nagita tapi gue tali rafia aja. agak berat dong. Duitnya lumayan. Gitu. Nah, jadi orang yang datang ke sini guys, mereka tuh boleh begini nih. Boleh megang. Boleh. Mereka boleh lihat, Iya, mereka biar- boleh foto. Biasanya kan pameran kan nggak boleh. Iya, ya, mereka rasanya. pokoknya segala macam. Nah, ini juga unik nih. Ini dress gue nggak pola sama sekali. Gue hanya lilit di badan. Oke. Jadi kalau Dililit misalnya kalian punya kain-kain bagus, kain-kain antik yang kalian nggak pengen potong, kalian bisa lilit gini. Modelnya dililit. Berlayer-layer gini ya. Iya, jadi nanti di draping gitu. Iya. Oh, graping. Grapping dibikin. Jadi ini nggak ada sambungan belakangnya. Kenapa lu kepikiran bahwa lu agak berlawanan arah dengan apa yang biasa terjadi? Pameran biasanya nggak boleh Ya, menyentuh, nggak boleh disentuh, ini nggak boleh. boleh difoto. Nah karena gue tuh pengen ada unsur edukasinya Wen. Karena kalau orang misalnya gini, orang cuma ngeliat di postingan gue, dia ngeliat gitu kan, di zoom out, di zoom in, dia kan kayak apa ya gitu. Kalau Iya. gini kan dia bisa lihat. Oh, kalau masang furing tuh mesti bagaimana ya? Rapinya kayak gimana? Iya, ini harus gini dia gimana ya? Kayak gitu. Jadi mereka ada tempat buat mereka belajar juga. Langsung gitu. belajar ya di tempatnya. Dan lu nggak takut untuk berbagi ilmu itu sebenarnya? kan? Enggak lah, kalau karya kan terus baru lagi gitu. Nah, gue nih pakai exotic skin nih. Gue Exotic pakai kulit buaya. Kulit buaya. Iya. Gitu. Tapi dari semua karya yang ada di sini, yang paling memorable ngerjainnya entah ribet entah apa, Entah lama. dan yang paling mahal mana, Gun? Kalau paling mahal harganya kurang lebih mirip-mirip ya karena ini baju yang ada di pameran startnya dari 45 juta ke atas. Gitu. Jadi ini gue memang kalau misalnya lo udah beli ini, gue nggak akan produksi bentuk yang sama lagi. Jadi udah limited buat Limited. orang yang nggak beli gitu. Iya. Eksklusif ya. Yang paling sulit pengerjaannya? Kalau buat gue sulit nggak ada ya, semuanya biasa-biasa aja gitu karena kan ceritanya tuh kan beda-beda gitu. Cuman kayak ngedapetin ini gue harus dapetin kulit buaya, terus udah gitu gue pengen payetnya kayak apa ya, detailnya kayak apa ya. Ini kan kayak misalnya lo perhatiin nih. Oh iya. Dia udah jadi begitu, terus kenapa juga harus ada yang keluar-keluar, harus ada dimensi dan segala Iya, ada macam dimensi, gitu. Jadi kita mencoba gitu. Apa sih yang orang belum buat gitu? Kayak ini kan
Ini kiri sama kanan tuh simetris, di kiri ada apa, terus pengaturan motif ini lo perhatiin. Ini bisa sama, ini bisa sama. Iya, gitu. lo presisi banget dan Iya, perfeksionis ya kayak. gitu. Karena kalau misalnya kita nggak giniin, dia nggak akan menjadi apa-apa. Semua orang banyak yang bisa mengolah Lah, batik. berarti lu mikirin, setiap detailnya lu yang ngerjain. Oh iya bukan, dong. lu yang Iya dong. memberi. Jadi setiap baju ini ada konsep nih, contoh. Sini lihat nih. Ini kan motif batik ya. Ini motif batik semuanya. Gimana caranya gue bisa nyatuin lagi nih leher belakang jadi kayak sesuatu yang nggak kepotong. Oh iya. Tuh. Ini kayak batik yang utuh. Tetap nyambung. Tetap nyambung. Padahal ini dibuatnya terpisah. Iya, dan ini kan ini batik motif atas, ini batik tengah, motif bawah, tapi di tangan gue puter nih, ini ada di sini, ininya nggak gue pakai, kayak gitu loh. Jadi itu yang bisa lebih fun gitu. Sebenarnya tantangan batik Madura juga lumayan juga ya. Iya, kayak, karena dan yang gue coraknya happy-nya, betul, karena gue happy-nya batik ini filosofinya tuh nggak berat. Kalau misalnya kita kayak batik Jogja itu kan ada filosofinya yang berat-berat gitu. Jadi kalau misalnya kita salah-salah potong, takutnya juga salah arti. Maknanya berbeda. Contoh, lo pernah lihat nggak namanya batik Megamendung? Ya. Batik Megamendung itu kan bentuknya awan. Posisi awan gimana? Di atas. Begini kan? Iya. Kalau awan ke bawah kiamat nggak? Kan artinya beda gitu. Jadi makanya kita tuh sebagai desainer nggak boleh salah kaprah dalam ngebuat motif. Ngeri. Berat juga ya. Keren, keren. Gitu. Sini kita berdiri di sini. Kita berdiri di sini. Foto. Sekali lagi 1, 2, 3. Coba kasih lihat Ron. Jadi dapat semua. Oh iya. Gitu. Oh, udah dikonsepin. Jadi gue bikin ini juga nggak semua kerjain sendiri. Jadi gue kerjasama sama orang yang memang suka fotografi. Dia yang ngeliat kayak gue ini ada gini, ada gini. Jadi gue tuh kemarin sempat survei ke beberapa tempat. Dan akhirnya gue pilih di The Gallery ini karena gue suka banget sama lampu yang atas ini nih. Ini yang membuat baju gue, koleksi gue tuh jadi sesuatu yang baru gitu. Kayak bahasanya tuh kayak right now gitu. Pakai lampu membran kayak gitu. Nah ini Gemes ya. makasih ya Mas udah masang ini kemarin. Yang kemarin yang mukanya kayak gini nih, yang begini-gini ini nih tembok ini nih. Iya. Mas Ivan, saya bukan yang membran, saya itu yang downlight. Downlight. Oh enggak, downlight dari gedung. Gue udah nggak nambah bohong. Gue nggak nambah lampu, lo bohong. Saya kemarin servis. Enggak. Mas Ivan minta seperti saya kuning. Enggak. Ngarang deh, ngarang. Mas, pakai saya lagi Mas. Ini guys, kalau lo tahu orang Madura, khasnya itu kan pakai kaos merah putih. Merah putih. Nah ini versi gue nih, versi evening gownnya. Ini Gitu. Kak, ini bahannya apa sih Kak? Aku penasaran. Ini bahannya namanya bisa dibilang Duchess, bisa dibilang silk gitu. Oh, ada Jadi ini silknya gue juga. ganti merah putih versi gue. Dia pakai peci Madura. gitu. Apa namanya? Benar, sangat Udang. Madura sekali. Udang Madura. Terus difoto sama Rio. Rio, ini Rio motret semua. Dibikinnya juga Artistik. artistik. Betul, bagus sekali. Kayak gitu. Kenapa ini muter? Karena gue suruh diem dia nggak mau. jadi dia tambang dia aja gitu. Nah ini gue mau kasih lihat bahwa ini gue patchwork berbagai motif di dalam satu kain, di dalam satu desain. Gitu. Dan semua presisi. Dan semuanya presisi. Jadi gue tuh bikin perhiasan juga, kayak kalung, gelang. Terus Ini lu juga? Iya, di semua in house di butik. Lu yang ngedesain juga? Iya. Maunya apa? Lalu maunya apa sih? Semua dibikin? Bukan, dia ngasih tahu ini maunya apa, disediain Iya, gitu. maunya apa? Cuti Desember. Brownies harus tahu Wendy yang kayak gini-gini. Iya, bener. Ya Allah. Brownies harus tahu. Nah ini yang unik Biar lagi. dia nggak jadi gajah, nggak jadi. Ini yang unik lagi nih. Kalau koleksi ini gue ide awalnya konsep dasarnya adalah jas cowok. Jadi tailor. Jadi ini Jas cowok? Iya. Ini cutting tangan jas. Jadi bentuknya jas dari pola-pola jas. Ini namanya peplum. Ini perempuan-perempuan suka banget pakai dress peplum, apalagi perempuan-perempuan yang punya perut bagian bawah. Kita tuh kalau perut bagian bawah ditutupinnya pakai yang model-model gini. Gitu. Ini pola yang ada di kertas tadi. Iya benar. Iya. Sama kan jadinya? Iya sama. Oh ini Gitu. jadinya. Bener-bener sesuai.
Jadi gitulah. Jadi ceritanya ini benar-benar jadi tempat di mana teman-teman kita, anak-anak sekolah fashion, mereka yang punya mimpi mau jadi Ivan Gunawan ke depannya, mau jadi seorang desainer atau mau lagi belajar jahit, mereka tuh benar-benar bisa ngedeprok di sini, diliatin satu persatu, kayak gitu-gitu sih. Gitu. Lo pengen berhenti berkarya pada saat kapan, Gun? Kayaknya jangan berhenti ya. Mau ngapain? Lu ngapain nyuruh gue berhenti? Lu ngapain nyuruh gue berhenti? Iya bang. Ya kali ada breaknya. Enggak, atau- maksudnya Justru gue tuh pengen ini jadi kayak banyak the next Ivan Gunawan gitu. Karena maksudnya kayak gue itu kan nggak pernah sekolah gitu kan. Jadi gue cari sendiri ilmunya. Makanya kalau tadi lo lihat sebenarnya tadi agak ke-skip. Itu ada tumpukan buku-buku. Oh iya, 25 tahun yang lalu tuh gue belum ada yang namanya Pinterest, Instagram, YouTube. Kita tuh nyari referensinya bingung. Dari buku. Jadi makanya kita beli buku. Pada tahun itu buku tuh harganya udah 600-700 ribu. Mungkin kalau di-convert ke uang sekarang tuh kayak 3 juta 4 juta. Anak sekarang belum tentu punya buku. belum gitu. tentu kalaupun ada buku belum tentu juga mau baca. Belum, karena semuanya udah langsung dapat digital. instan. Iya. Apa Gitu. kepuasan lo setelah melihat hasil dari Nusa Nova ini? Wow, ini gue lagi langsung persiapan pengen buat yang lebih gede. Jadi kalau ini kan 200 square meter, gue pengennya 2000 square meter. Jadi gue mau ngelibatin semakin banyak seniman, semakin banyak mungkin bisa kolaborator gitu kan. Pengen ada activity-nya juga gitu. Jadi ya bener-bener ini bener-bener jadi kayak taman bermain. Dan ini kan sekarang budgetnya cuma seminggu nih. Tadinya 5 hari, gue tambahin jadi 2 hari. Gue pengennya kayak sebulan gitu. Jadi orang bisa berbondong-bondong. Kalau seorang Ivan Gunawan break berkarya, maksudnya rest dulu sementara, biasanya karena Hiatus. apa? Hiatusnya karena apa? Biasanya kayak gue waktu kemarin gue jalan-jalan, itu tuh gue tuh kayak nyari ide Nyerap tuh. aja. Gue tuh seneng liat orang cara berpakaian ke negeri orang gitu kan. Terus udah gitu, gue seneng juga kenalan sama orang yang dia tuh nggak tahu siapa gue. Dia nggak perlu ngecek Instagram gue siapa. Jadi kita tuh kenalan bener-bener ya kita kenalan as Ivan Gunawan yang bukan siapa-siapa. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang gue suka gitu. Jadi Kota apa Kak yang menurut lo fashionnya tuh orang-orangnya paling oke? oh, gue tuh paling Lu paling suka? paling lama sih gue kalau kabur, kalau nggak ke Inggris ya ke Paris, kalau nggak ke Amerika. Amerika juga enak tuh. Di kita jalan setiap hari ngeliat orang yang bentuknya beraneka ragam, tuh seru banget. Ke Inggris, Paris. Ya. Jerman. Tapi tadi gue seneng deh dengar, maksudnya Kak Igun walaupun hiatus tadi ya konsepnya, tapi tetap berpikir ya. Iya. Iya, bener-bener ya itu dia karena kan tahu. gue otodidak. Iya, Jadi iya. kalau gue nggak mengupdate, gue nggak update pola pikir gue, kalah sama anak-anak yang sekarang gitu dapetnya kan. cepet banget Iya, informasinya. jadi gue tuh bener-bener awal-awal karir ya, gue tuh bener-bener alhamdulillahnya langsung dapat klien Cina-Cina kaya yang ngerti kain, demen pesta. Jadi tuh gue langsung ketemu yang model begitu. Terus karena kebetulan public figure juga, ada di entertainment juga, jadi kayak gampang artis-artis, penyanyi, selebriti pakai baju gue gitu. Jadi kayak Allah kasih kemudahan banyak gitu kan. Jadi banyaknya tuh langsung praktek gitu, kayak dapat pengalaman. Gue pernah dulu orang pengantennya udah masuk, baju ibunya masih dipayat di butik. Karena gue pada waktu itu keasikan Berkreasi syuting lah. dan segala macam. Oh, Jadi iya, baju orang tuh malah nggak kelar. Jadi banyak banget sebenarnya cerita-cerita Apesnya gitu masih ada ya? apesnya. Oh banyak banget gitu. Jadi ya buat gue anak sekarang tuh harus bisa enjoy sama jam terbang ya. Nggak bisa lo kayak oh baru ngetop sedikit lo langsung bagaimana gitu. Nggak bisa sih gitu. Yang paling membentuk Ivan Gunawan sekarang apa? Yang paling ngebentuk jam terbang. Buat gue itu nggak bisa. Ini gue hari ini berdiri di sini karena 25 tahun yang lalu. Jadi bukannya anak kemarin sore yang hari ini mendadak jadi orang gitu. Jadi apa yang gue punya, pengalaman demi pengalaman, nah itu tuh ya karena ada 25 tahun Perjalanannya itu. Jadi kalau misalnya artis baru datang so iye, ya kan, udah deh gue. Lo tanya Wendy, gue dulu awal-awal karir aja udah so iye. Ceritain Wendy yang gue mau ruangan sendiri Wendy. Ruangan sendiri, padahal lebih dulu gue ya. Iya. Sama-sama udah punya nama gitu ya. Dia minta ruangan sendiri, sementara gue ruangannya gabung sama yang lain. Gue nggak mau gabung. Mau ngobrol juga kagak, nengok juga kagak. Tapi Gua begini. Gini. Gitu Wendy ya. Tapi
Tapi dikasih ruangan sendiri. Dikasih lah. Nah, kalau karena ini? bawa rating Oh. gue. Iya, iya kan Wen? Bener gak Wen? Iya. Hah? Yang modelan kayak gue siapa lagi dulu? Gak ada. Masa sih, Mas, emang nggak ada yang model Ya kayak dulu. banyak kali model kayak Sekarang mah banyak. Tante minta duit dong tante. Kenapa jadi minta Duit aja. Kalau cakep sih dikasih. Iya kan? Gitu. Oke deh warga, terima kasih banyak udah nonton. Makasih ya. Ditunggu, Warung episode kali ini. ditunggu Terima nanti kasih, terima kasih. yang 3.0-nya. Volume ketiga ya, insya Allah ya. Semoga 2000 meter. Iya, kalau bisa datangnya jangan hari terakhir dong. Lah ini abang-abangan nih. Oh, kan gua juga sibuk. Iya, sabar Wendy. Ya Allah. Sampai ketemu lagi, bye.